Pemirsa, untuk kali kedua gelombang besar kelompok ormas Islam menggelar demonstrasi terhadap Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama. Sikap Ahok yang temperamental dan pernyataannya yang menyitir surat Al-Maidah ayat 51 yang dinilai menistakan agama dan melecehkan Islam menjadi pemicu aksi unjuk rasa kali ini. Namun tidak dipungkiri nuansa kontestasi Pilkada DKI Jakarta turut andil menciptakan eskalasi politik yang kian memanas. Hari ini, Jumat 4 November 2016, banyak warga ibu kota merasakan kecemasan akan munculnya gangguan keamanan dan kerawanan sosial saat berlangsungnya demonstrasi kelompok ormas Islam yang puncak acaranya akan digelar usai sholat Jumat. Kelompok pengunjuk rasa yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang ini akan menyampaikan pesan moral menuntut proses hukum kepada Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama yang dinilai melakukan penistaan agama dan melecehkan Islam. Pemerintah pusat pun bergerak cepat untuk menghilangkan rasa ketakutan dan kecemasan masyarakat. Presiden Joko Widodo jauh hari melakukan silaturahmi ke berbagai pihak untuk bersama-sama meredakan tensi politik yang semakin panas di putaran Pilkada DKI Jakarta 2017 ini. Pemerintah menegaskan tidak akan menghalang-halangi aksi unjuk rasa sebagai implementasi kehidupan berdemokrasi, sejauh dilakukan tertib, sopan dan jauh dari tindakan anarki. Menko Polhukam Wiranto menyatakan sesungguhnya tuntutan pengunjuk rasa soal proses hukum terhadap Ahok yang diduga melakukan penistaan agama sudah selesai. Sebab proses hukum kepada Ahok masih berjalan dan tidak dipetieskan. Namun pemerintah tak melarang jika massa tetap ingin turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Sebagai langkah antisipasi, aparat keamanan juga sudah bersiap sedia mengamankan pelaksanaan demo. Bahkan, kekuatan pasukan ditambah dengan adanya pasukan tambahan dari Polda sekitar Jakarta selain dukungan dari kekuatan TNI. Pendekatan persuasif juga lebih dikedepankan aparat keamanan dalam menghadapi aksi demo dengan tidak diperbolehkannya membawa senjata bagi pasukan yang mengawal. Selain itu, diterjunkannya ratusan brimob bersorban putih yang fasih melantunkan zikir dan sholawat agar suasana demo tetap berlangsung sejuk, damai, jauh dari sifat anarki yang bisa disusupi pihak lain. Umat Muslim Indonesia merupakan kelompok Muslim terbesar di dunia dan memiliki kemajemukan. Di samping kelompok mainstream umat Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ada pula kelompok-kelompok kecil berhaluan garis keras. Namun keberagaman itu sesungguhnya menjadi berkah bagi umat Islam. Untuk itu, perlu kesadaran para ulama dan umaro, juga seluruh anak bangsa, memiliki akhlakul karimah, sehingga wajah Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin di bumi bagi siapapun. Dengan demikian, meski ada unjuk rasa, suasana Jakarta akan tetap sejuk dan damai, tidak terpengaruh dengan hingar-bingarnya Pilkada DKI yang hanya sesaat. Bersama Ciptakan Jakarta Damai, itulah topik dialog jurnal pagi kita kali ini. Hari ini sekelompok ormas Islam menggelar aksi damai menyampaikan pesan moral dan tuntutan terkait pernyataan Ahok yang menyitir surat Al-Maidah yang dianggap melecehkan dan menistakan agama serta umat Islam. Aksi kelompok ormas Islam itu merupakan kedua kalinya dengan jumlah puluhan ribu orang dimotori ulama maupun habib. Sesungguhnya bagaimana peran ulama dan umaro dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana cara menyampaikan pendapat sesuai tuntunan Islam sehingga tidak menakutkan oleh pihak lain? Lalu metode dakwah Islamiyah dan akhlakul karimah seperti apa yang harus diterapkan di Indonesia dalam bingkai Kebhinneka Tunggal Ikaan? Untuk membahasnya, pemirsa, topik tersebut di studio sudah hadir narasumber Aizuddin Abdurrahman atau yang biasa disapa Gus Ais, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat pagi Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tadi malam, tepatnya tengah malam, sudah beredar banyak foto-foto melalui sosial media bahwa ribuan massa sudah berkumpul. Di sekitar Istiqlal sudah banyak sekali orang yang menggunakan sorban putih, bukan untuk mengikuti tablik akbar, tapi untuk melakukan aksi-aksi. Saya sebagai umat muslim takut, terus terang saja. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Kita hidup berdampingan dengan umat-umat yang lain. Iya, jadi hari ini sebagaimana kita ketahui bersama ada kondisi aksi yang menurut kita juga mengkhawatirkan, tapi kemudian secara keberagamaan, keislaman dan sebagainya kita ingin lihat dan kita ingin lihat apa yang akan terjadi. Kita juga nggak tahu, tapi kita sudah himbau jauh-jauh hari
bahwa kegiatan aksi semacam ini harus dilakukan secara damai, tetap menjaga kebersamaan, kesatuan, persatuan, dan toleran, dan saling menjaga satu sama yang lain. Tidak kemudian memprovokasi dan saling tuding sana tuding sini yang kemudian juga jauh dari akhlakul karimah yang seharusnya Islam itu sendiri. Aksi ini terus terang ada banyak hal, ada complicated ya, ada banyak faktor yang mewarnai gitu. Secara keagamaan, pemahaman, secara politik, hukum, terus kemudian penistaan dan sebagainya, sosial juga. Ada kondisi-kondisi yang kita harus pilah-pilah. Kita tidak bisa campurkan antara politik dan agama atau agama dan politik gitu. Jikalau terjadi penistaan agama pun kita berharap pemerintah juga tegas memprosesnya, dibuktikan secara proporsional, secara hukum. Tapi kalau seumpama tidak ya disampaikan secara lugas, dan kita sebagai umat Islam memahami itu bagian dari kita kembalikan bagian dari proses hukum negara demokratis. Gus, apakah itu juga dipahami oleh seluruh anggota dari NU? Bahwa proses hukum saat ini sedang berjalan, sebagai umat Islam kita menghormati proses hukum yang berjalan, sehingga kita tunggu hasilnya seperti apa, bukan dengan melancarkan ya serangkaian aksi begitu. Kita sudah sampaikan dan kita sudah tanya langsung kepada Presiden pada waktu itu. Saya hadir ketepatan diajak oleh Ketua Umum dan beberapa pengurus yang lain, dan Pak Wiranto yang hadir Menko Polhukam juga menjelaskan beberapa prosesnya. Artinya bahwa proses itu betul berjalan gitu. Kemudian tadi yang disampaikan di awal, yang ditanyakan di awal, ada Islam-Islam, sebagian kelompok kecil Islam yang bergaris keras, dan terus terang kelompok-kelompok kecil Islam yang bergaris keras ini melihat bahwa situasi seperti ini adalah momentum buat mereka gitu. Padahal kan sebenarnya kalau melihat ya itu tadi mesti harus proporsional. Sejarah Islam di Indonesia berbeda dengan sejarah Islam di Arab, Timur Tengah dan sebagainya yang kita tahu bersama sedang konflik gitu. Sejarah Islam di Indonesia dibangun dan pondasinya dibangun oleh Wali Songo. Bagaimana kemudian mereka berdakwah secara santun, akulturasi budaya dikedepankan. Adat ketimurannya ditonjolkan dan sebagainya. Ada kondisi-kondisi yang sebenarnya harus dikembalikan lagi bagaimana cara berdakwah seperti agar ketika ada masalah penistaan agama yang marak sebagai pemicu itu tidak langsung frontal. Kebetulan saya tinggal di sebuah masjid yang memang dikelola oleh NU. Setiap hari mungkin ada 3-4 kali saat menjelang azan selalu dilantunkan lagu-lagu yang menyejukkan hati. Apakah itu tidak relevan untuk saat ini sehingga gampang sekali dipicu oleh tindakan-tindakan seperti yang akan dilakukan pada hari ini? Relevansi itu kita sepakat harus kita jaga, harus tradisi semacam itu harus kita jaga, ini bagian dari upaya. Udah lama memang itu tradisi gitu. Dan NU terus melangsungkan tradisi NU itu. istiqomah melangsungkan tradisi, melanjutkan tradisi itu karena bagaimanapun kita tahu bahwa NU sejauh ini dalam sejarah tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang sifatnya makar terhadap pemerintah, terus kemudian menghasut dan sebagainya, provokatif, bahkan mengkafirkan, sama sekali tidak. Genealogi keilmuan NU jelas gitu, bahwa sebagaimana yang diwariskan oleh para ulama gitu. Yang dimaksud tadi tradisi di masjid-masjid itu bagian dari itu tadi, waktu-waktu luang itu kita isi dengan Artinya dengan saat ini NU yang begitu besar begitu ya, Ketua Umum juga sudah menyampaikan bahwa bentuknya himbauan untuk tidak ikut turun melakukan aksi-aksi demo semacam ini. Tapi ini tidak kemudian diindahkan juga oleh seluruh anggota. Apakah Anda mempunyai data persisnya secara kuantitatif mungkin berapa yang akan ikut turun demo ke Jakarta hari ini, dan apa mereka tidak diperbolehkan membawa atribut NU begitu, tapi apa yang terjadi jika mereka ada anggota-anggota yang berlaku seperti itu? Iya, berdasarkan survei pihak lain, NU adalah organisasi terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, dan organisasi ormas kemasyarakatan yang secara istiqomah yang dibangun untuk sosial kemasyarakatan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Ketika mereka ikut
demo secara seperti ini kita tidak punya data secara kuantitatif, tapi karena kita adalah ormas terbesar di Indonesia bahkan di dunia gitu, ya kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya, tetapi yang dilakukan PBNU adalah menghimbau siapapun keluarga NU yang ikut demo ya dilakukan secara damai, menjaga dengan satu sama yang lainnya, tidak menggunakan atribut NU, terus kemudian juga tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam proses itu. NU didirikan bukan untuk demo-demo seperti ini gitu, tapi lebih kepada memperkuat amaliyah ubudiyah dan sosial kemasyarakatan. Dan saya yakin juga bukan hanya NU, tapi seluruh organisasi masyarakat keislaman. Kita lanjutkan dialog kita, Gus Ais. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.